Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Sabtu 20 Maret 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang 3 telah dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Seruyan. Berdasarkan hasil pantauan, semua sudah berjalan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kepala desa merupakan ujung tombak dari semua pemerintahan yang akan dijalankan di setiap desa dan berperan aktif dalam membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan Pilkades ini agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seruyan, Sukadi mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkades yang telah dilakukan sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan, di mana banyak masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Menurutnya, mulai dari panitia, petugas keamanan, dan masyarakat telah mematuhi standar protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Alhamdulillah sesuai rencana berjalan dengan lancar, sesuai ketentuan memenuhi protokol kesehatan dan kita lihat bersama sudah dilaksanakan. Dari sisi petugas sudah memakai perlengkapan sesuai protokol kesehatan. Berjalan karena kita mengikuti protokol kesehatan tidak bergerombol atau sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Sukadi menambahkan, antusias masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Terlihat banyak masyarakat yang antri dan menunggu giliran untuk memilih. Sesuai pantauan di lapangan, pemilih mulai dari para remaja, orang dewasa, sampai orang tua tidak ingin mensia-siakan hak suaranya. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak gelombang ketiga di Desa Sembulu 2, Kecamatan Danau Sembulu. Dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak, Wakil Bupati Hajah Iswanti didampingi Camat Sembulu Tahriansah dan pejabat lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Danau Sembulu. Hajah Iswanti mengatakan, sesuai dengan pengamatan di lapangan secara langsung, pelaksanaannya sudah berjalan dengan aman dan lancar, di mana para petugas yang berada di setiap tempat pemungutan suara dan warga masyarakat yang datang untuk memberikan hak suara, semuanya dinilai sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hajah Iswanti menambahkan, masyarakat desa Sembulu 2 tetap semangat dan sangat antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun dalam pelaksanaan Pilkades protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Ditambah lagi adanya pemberlakuan pengaturan waktu bagi setiap pemilih. Wabu berharap pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 3 secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk stabilitas desa dan keamanan masing-masing wilayah harus tetap aman serta kondusif. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan agar para kepala desa terpilih memiliki visi misi yang dapat membawa perubahan bagi desanya masing-masing. Pada setiap desa sudah pasti memiliki seorang kepala desa yang terus berupaya untuk dapat memajukan desanya dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan serta mensejahterakan masyarakat di desanya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan,
seorang kades harus memiliki visi misi yang jelas dan mengarah maju ke depan. Pihaknya juga tidak memandang latar belakang atau status dari setiap kades. Namun yang paling penting, seorang pemimpin desa harus dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, setiap kades sudah mengetahui program apa yang harus dilakukan di masing-masing desa, di mana kades harus dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini salah satu bagian dari proses pembelajaran demokrasi kepada masyarakat desa yang memang ada pelaksanaan pilkades. Jadi saya berharap gunakan hak pilihnya, dan tentunya juga kita harus menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing gitu. Dan harapan ke depan yang tidak kalah penting adalah siapapun nanti yang terpilih menjadi kepala desa itu harus bisa merangkul semuanya masyarakat. Ya, namanya pemimpin di desa ya harus mengayomi, menjadi bapak di desa tersebut itu. Selain itu, dalam melaksanakan program kades harus dapat melakukan perencanaan yang matang agar tidak bertolak belakang dengan program yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dan yang terpenting lagi, jangan sampai merencanakan program yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Tim Liputan Seruyan TV. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang dilakukan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Seruyan, diikuti oleh seluruh jajaran dan instansi lain yang sebelumnya belum menjadi sasaran vaksinasi. Vaksinasi tahap 2 wajib didapatkan oleh aparatur di setiap instansi yang aktivitasnya sering melakukan kontak dengan orang lain. Salah satunya Kejaksaan Negeri Seruyan yang selalu menangani kasus dan sering melakukan pemantauan kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan, Romi Rozali, mengatakan, untuk vaksinasi yang dilakukan kali ini diikuti oleh seluruh staf yang berjumlah 19 orang. Dari Pengadilan Agama sebanyak 14 orang, dan dari Pos TNI AL sebanyak 3 orang, di mana semuanya telah mengikuti tahapan vaksinasi. Menurutnya, apabila ada orang yang ingin mengikuti vaksinasi namun pernah terkonfirmasi positif COVID-19, yang bersangkutan harus terlebih dahulu menunggu waktu pemulihan minimal selama 3 bulan. Jika di bawah dari ketentuan tersebut, vaksinasi tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi COVID diikuti oleh kami semua pegawai ASN, banyak 19 orang, dan juga ada dari instansi luar, dari Pengadilan Agama ada 9 ditambah 5 orang, dan ada dari Pos Angkatan Laut sebanyak 3 orang. Sekarang masih berlangsung, tapi sudah semua vaksin, tinggal menunggu hasilnya, karena habis suntik itu harus ada jeda 30 menit untuk mengetahui reaksinya. Ini untuk mendukung program pemerintah untuk memvaksin rakyat Indonesia seluruhnya. Saya berharap semoga semua unsur, baik masyarakat maupun pemerintah, harus mendukung program pemerintah ini demi untuk menyelamatkan bangsa kita ini dari COVID. Kajari menambahkan, vaksinasi COVID-19 dilakukan dalam upaya mendukung program yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dan semua instansi terkait termasuk seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama mendukung dan mensukseskan program tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung wacana dari Kelurahan Kuala Pembuang 1, Kecamatan Seruyan Hilir yang akan membuat destinasi agrowisata di areal persawahan masyarakat. Kelurahan Kuala Pembuang 1 berencana akan menjadikan areal persawahan yang ada di daerah setempat sebagai salah satu destinasi agrowisata untuk masyarakat, yang tentunya apabila dapat berjalan baik akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto, mengatakan,
Pihaknya sangat setuju dan mendukung penuh dengan program yang akan dilakukan oleh Kelurahan Kuala Pembuang 1. Apabila nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat, tentu wacana tersebut harus dilakukan. Namun yang tidak kalah penting adalah sebelumnya harus dilakukan perencanaan yang matang oleh instansi terkait. Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menambahkan, jangan sampai program yang direncanakan salah arah dan akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Hal tersebut tentu akan membuang anggaran dan menjadi sia-sia atau mubazir. Wacana tersebut harus dikemas dalam bentuk pasar tradisional yang akan dilaksanakan seminggu sekali. Kalau menurut kami, pasar tradisional, kami sebagai mitra komisi, ya sebenarnya bermitra dengan Komisi 1 mendukung sekali ya. Tentunya harus melalui kajian yang benar. Apakah itu sudah betul, apakah itu bisa dilaksanakan, dan apa manfaatnya ke depan. Oleh karena itu kalau memang mau dilaksanakan tentunya harus melalui kajian yang betul dulu. Ya, kami kalau memang itu benar dan memang itu ada manfaatnya, tentunya kami sangat mendukung. Menurutnya, hal tersebut sangat bagus apabila dilihat dari areal persawahan yang sering dikunjungi masyarakat pada sore hari, seperti masyarakat yang berolahraga jogging, bersepeda, maupun yang bersantai. Dan apabila nantinya dapat berjalan dengan baik serta sukses, pasti akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Tempat atau objek wisata yang saat ini menjadi sumber pendapatan asli daerah harus dijaga secara bersama. Tentunya pemerintah daerah melalui dinas terkait harus melakukan langkah dan upaya minimal melakukan perawatan secara berkala. Pengelolaan tempat wisata harus dijaga bersama supaya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Salah satunya sektor pariwisata yang bertajuk budaya dan alam. Tentu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar, seperti yang ada di Danau Sembulu dan Danau Seluluk. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, salah satunya situs budaya yang berada di Desa Bangkal. Dalam hal ini masyarakat maupun pemerintah daerah harus bergerak bersama memelihara dan merawat dengan baik untuk menjaga kelestariannya. Politisi Partai Nasdem tersebut menambahkan, saat ini ketersediaan fasilitas penunjang sudah cukup maksimal, sehingga bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ingin berkunjung, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan tersebut. Dan tidak kalah penting masyarakat atau pemerintah desa setempat harus dapat mempromosikan tentang keberadaan tempat wisata tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Pihak pengelola penerbangan yang beroperasi di Bandar Udara Kapten Mulyono Kuala Pembuang diminta untuk tidak mengesampingkan keselamatan para penumpang saat melakukan jadwal keberangkatan. Transportasi melalui jalur udara merupakan salah satu alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat, karena perjalanan akan menjadi lebih cepat dan menghemat waktu ke tempat tujuan. Namun standar operating prosedur atau keselamatan penumpang harus tetap diutamakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihak penerbangan harus selalu melakukan pengecekan dan keamanan pada pesawat yang akan digunakan. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan para penumpang, khususnya untuk bandara yang ada di Kuala Pembuang yang saat ini sudah beroperasi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, dalam hal keselamatan penumpang tentu memerlukan peran dari pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi dan menjamin keselamatan para penumpang, serta harus selalu mentaati seluruh SOP penerbangan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Menurutnya, SOP penerbangan yang ada harus ditaati secara berkesinambungan dan konsisten, mulai dari pemeriksaan kesehatan pilot, kontrol kelayakan pesawat, dan evaluasi pada setiap operasional penerbangan. Tim Liputan Seruyan TV. Polres Seruyan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU terkait dengan pelayanan kesehatan Polres dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
Pada kegiatan penandatanganan MOU tersebut sekaligus dirangkai dengan menjalin tali silaturahmi antara pihak Polres Seruyan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena sinergitas harus berjalan baik dalam upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, di mana dalam perjanjian MOU tersebut pihak kepolisian akan terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan apabila memerlukan bantuan. Pihaknya siap langsung terjun ke lapangan untuk memberikan pengamanan, serta akan menginstruksikan kepada Polsek agar memberikan pengamanan sampai puskesmas. Kapolres menambahkan, untuk program pelayanan kesehatan pada anggota Polri yaitu menindaklanjuti program yang sudah ada, yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Tentunya harus dapat diperkuat dengan komunikasi dan koordinasi di lapangan. Kami ingin organisasi ini atau kesatuan ini yang di dalamnya banyak anggota Polri ini bisa terjamin Pak kesehatannya. Karena kalau kita pikir ya, kita kalau harus ke samping itu butuh waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan kerjasama kita, apalagi kita tetangga ya, itu jauh lebih baik. Sama seperti kemarin Pak Direktur membantu kami dalam perawatan anggota kami, salah satu anggota kami, itu sangat terbantu Pak. Paling tidak diagnosa awal itu kita dapat. Kalau seandainya nanti sarana-prasarana yang ada di sini tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang lebih lanjut, lebih dalam lagi, ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Dirujuknya kemana? Mau dirujuknya ke Palangka, ke Sampit, ataupun ke luar kota sekalipun. Paling tidak upaya awal itu kita ada. Maksud dan tujuan pada hari ini tidak lain, salah satunya adalah kalau petugas di jajaran Kapolres nanti dan yang lainnya, kita akan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tentu saja ada hal-hal yang barangkali penyakit-penyakit tertentu yang bisa jadi secepatnya harus dilakukan upaya-upaya pencegahan untuk tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Paling tidak kalau diperiksa secara rutin, tentu saja kita bisa mengetahui dan memahami kondisi atau kesehatan kita. Nah ini penting sekali. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat yaitu BPJS, agar nantinya permasalahan tersebut dapat segera diatasi dan menjadi poin penting yang harus dicatat ke depan agar dilakukan pendataan yang tepat supaya permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Seruyan. Untuk itu, bagi siapapun yang terpilih menjadi kepala desa agar dapat membangun perekonomian masyarakat desa. Pilkades merupakan salah satu pembelajaran demokrasi kepada masyarakat yang berada di desa, dalam mensukseskan Pilkades agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tentunya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan demokrasi harus tetap dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk kepala desa yang terpilih harus dapat merangkul semua masyarakat di desanya. Tentunya harus menjadi pelayan dan pengayom bagi masyarakat tanpa pilih kasih. Dan kepada kades terpilih ke depan agar dapat membangun desa, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, kepala desa harus dapat menggali dan menggunakan semua potensi yang ada di desa, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di desa masing-masing. Kita dari pemerintah daerah mendukung dari skala yang lebih besar terkait dengan infrastruktur. Nah, untuk ekonomi kerakyatan sama-sama desa harus fokus ke situ. Jadi kalau masalah bangun ini nanti aja desa itu yang penting masyarakat aja dulu ditekankan untuk gimana caranya agar masyarakat bisa membangun ekonomi kerakyatan itu. Jadi ini berkaitan dengan kesejahteraan ke depan, itu yang paling penting itu.
Menurutnya, pemerintah daerah akan mendukung dalam skala yang lebih besar terkait dengan pembangunan infrastruktur, sehingga Kades terpilih bisa lebih fokus melakukan pembangunan di desa dan mengangkat perekonomian masyarakatnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pada beberapa kecamatan yang berada di daerah pemilihan 2 masih mengalami masalah pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur atau fasilitas penunjang pendidikan. Untuk itu, kepada dinas terkait agar segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Anggaran sebesar 20% minimal dari belanja anggaran setidaknya mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di kabupaten ini, khususnya di Dapil 2, yang meliputi Kecamatan Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Raya, dan Danau Sembulu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Arahman mengatakan, dengan anggaran tersebut tentu pemerintah daerah tidak kesulitan lagi untuk mengalokasikan anggaran yang sudah tersedia dengan memaksimalkan fasilitas pembangunan pendidikan baik infrastruktur maupun tenaga pendidik. Arahman menambahkan, agar ke depan tidak ada lagi rumah dinas guru atau ruang kelas yang tidak layak pakai. Hal yang terpenting yaitu ketersediaan tenaga pendidik yang sesuai dengan basic dan kemampuan harus ada di setiap kecamatan, yang nantinya mampu membawa perubahan atau dampak baik pada kecamatan tersebut. Selain itu, untuk Kecamatan Danau Seluluk menginginkan agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, karena keterbatasan alat belajar yaitu Android yang menjadi permasalahan bagi wali murid. Kepada dinas terkait agar dapat memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan ini. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah agar dapat lebih memaksimalkan dan meningkatkan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui terkait dengan tahapan peraturan daerah yang sudah diberlakukan, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih melalui dinas terkait, agar pada saat pelaksanaan di lapangan perda yang sudah diberlakukan dapat berjalan dengan baik, terutama pihak yang memang menjadi sasaran dari produk hukum tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, salah satunya pada perda tentang tenaga kerja lokal yang berbunyi bahwa sebuah perusahaan besar swasta wajib memperkerjakan masyarakat lokal sebanyak 60% dari jumlah pekerja yang berada di perusahaan, sedangkan 40%-nya boleh dari luar daerah. Menurutnya, apabila aturan tersebut tidak disosialisasikan dengan benar kepada seluruh PBS maupun lapisan masyarakat, maka untuk perda yang sudah dibuat dan diberlakukan tersebut tidak akan berjalan maksimal. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, perda yang sudah diberlakukan terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dapat disosialisasikan dengan benar dan menyeluruh kepada perusahaan besar swasta di kabupaten ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.